Informasi halaman 2021 13 dalam mata kuliah Analisis Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Kita ke pembahasan pertama. Apa sih itu analisis perbandingan? Analisis perbandingan adalah analisis yang membandingkan pos-pos keuangan pada periode yang berbeda. Lalu bagaimana cara membandingkannya dan dengan apa dapat dibandingkan? Yang pertama yaitu perbandingan 2 tahun atau lebih atau dalam kurung analisis horizontal. Lalu ada perbandingan dengan perusahaan terbaik dalam industri atau disebut juga benchmarking. Lalu ada perbandingan dengan nilai standar industri yang berlaku. Misalnya CAR, misalnya dengan penilaian CAR atau rasio KPMM. Lalu ada perbandingan dengan budget atau anggaran, dan yang terakhir adalah perbandingan dengan bagian, divisi, atau unit kerja terkait. Lalu apa sih syarat untuk melakukan analisis perbandingan? Nah, menurut Ihsan di tahun 2013 ada 3 syarat untuk melakukan analisis perbandingan. Yang pertama itu standar penyusunan laporan keuangannya harus sama. Jadi mulai dari nama-nama posnya hingga cara untuk menyusun laporan itu harus dengan prosedur yang sama untuk kedua perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah ukuran perusahaan juga harus diperhatikan. Walaupun tidak harus sama, tapi ukuran perusahaan juga akan menentukan hasil analisis perbandingan. Lalu yang terakhir adalah periode laporan yang dibandingkan harus sama. Misalnya, ini membandingkan posisi aktiva lancar tahun 2011, itu kalian untuk melakukan analisis perbandingan bisa dibandingkan dengan aktiva lancar di tahun 2012, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Lalu yang kedua adalah analisis tren. Nah, apa sih itu analisis tren? Jadi analisis tren adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan neraca atau yang biasa kita kenal dengan laporan laba rugi dalam laporan keuangan tahunan, yaitu dibandingkannya dengan beberapa tahun terakhir secara berurutan. Analisis tren digunakan untuk melihat kecenderungan perkembangan perusahaan, dalam hal ini adalah bank selama periode tertentu yang sudah berlaku ataupun periode di masa yang akan datang. Untuk tekniknya, yang pertama yaitu menentukan tahun dasar dengan pertimbangan sebagai tahun paling awal atau tahun pendirian atau tahun di mana peristiwa penting terjadi. Lalu selanjutnya, tahun dasar diberikan angka indeks sama dengan 100. Analisis tren juga bisa dilengkapi dengan grafik atau gambar yang mendukung. Jadi untuk terlihat lebih interaktif. Lalu yang terakhir adalah analisis common size, di mana analisis common size digunakan untuk mengetahui kontribusi atau bahasa lainnya adalah peran dari masing-masing pos atau akun suatu kegiatan usaha perusahaan secara keseluruhan. Nah, selain untuk menentukan kontribusi, analisis common size juga digunakan untuk mengetahui pos-pos atau akun yang dominan, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Untuk melihat struktur keuangan perusahaan dengan mengkonversi laporan keuangan ke dalam bentuk laporan awam atau common size dengan menggunakan denominator persentase. Teknik analisisnya yaitu pertama, menggunakan angka dasar atau indeks 100% pada pos atau akun yang dijadikan rujukan. Misalnya total aktiva, bisa kita menjadikan total aktiva sebagai rujukan. Jadi total aktiva tersebut kita nilai dengan 100%.
Pengertian bank. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpunkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dan untuk pengertian laporan keuangan sendiri, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik dalam bentuk transaksi ataupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan biasanya dilakukan dalam bentuk periode tertentu. Dan biasanya dilakukan perusahaan dalam membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan memasuki akhir. Pengertian analisis laporan keuangan menurut para ahli. Analisis laporan keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan. Bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu saat ini dan prediksi di masa mendatang. Dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sujarweni 2017-35. Konsep dari analisis laporan keuangan syariah sendiri yaitu mengonversikan atau mengubah data laporan keuangan menjadi sebuah informasi secara detail yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan suatu instansi guna memenuhi kebutuhan menggunakan laporan sesuai dengan kriteria syariah. Dan selanjutnya mengenai dasar hukum. Adapun dasar hukum tentang bank syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulator Otoritas Jasa Keuangan. Ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK. Bank Indonesia. Ada Peraturan Bank Indonesia PBI atau Surat Edaran Bank Indonesia SEBI dan DSN MUI. Ada Fatwa MUI. Laporan keuangan syariah sesuai dengan namanya, laporan keuangan dibuat dengan mengacu pada standar syariah. Di Indonesia cukup banyak yang menggunakan laporan ini sebagai patokan. Penyajian laporan keuangan syariah mengacu pada PSAK nomor 101 dengan komponen antara lain aset, dana syirkah, temporer, kewajiban, pendapatan, dan beban, ekuitas, arus kas, dana zakat, dan kewajiban. Semua data tersebut akan membantu untuk memprediksi arus kas. Informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan emiten atau perusahaan publik merupakan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemegang saham, khususnya pemegang saham publik, memerlukan informasi keuangan tersebut sesegera mungkin setelah laporan keuangan tersedia. Sedianya laporan keuangan yang lebih cepat kepada pemegang saham publik diharapkan akan membantu pemegang saham publik untuk dapat mengambil keputusan investasinya dengan tepat. Dengan beberapa latar belakang tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Nomor XK2 tentang penyampaian keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Laporan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-346-BL-2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang penyampaian laporan keuangan emiten atau perusahaan publik dengan antara lain memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini dengan praktik terbaik di pasar modal atau best practice. Kebutuhan pasar dan standar. Menurut PSAK nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen, diantaranya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Metode dan teknik analisis keuangan syariah. Konsep analisis laporan keuangan bank syariah yaitu mengkonversi atau mengubah data laporan keuangan menjadi sebuah informasi yang detail yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Tujuan dan analisis laporan keuangan bank syariah. Ada 10 tujuan laporan keuangan analisis bank syariah.
Ada beberapa tujuan lainnya dalam proses analisis keuangan bank syariah, antara lain yang pertama adanya screening. Apa itu screening? Yaitu melihat kondisi perusahaan tanpa kita terjun langsung ke dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, adanya understanding. Dan apa itu understanding? Bisa memahami kondisi perusahaan. Yang ketiga, adanya forecasting. Forecasting sendiri biasanya bisa meramalkan kondisi yang akan datang kepada perusahaan tersebut. Yang keempat, adanya diagnosa. Diagnosa itu sendiri kita dapat melihat kemungkinan atau resiko yang akan terjadi kepada perusahaan. Yang kelima, adanya evaluasi. Pentingnya adanya evaluasi karena dengan melakukan evaluasi kita dapat melihat hasil dalam laporan keuangan tersebut. Dan ada pula 7 metode analisis laporan keuangan. Di antaranya itu ada analisis tren. Analisis tren merupakan laporan keuangan yang pertama, yaitu analisis tren atau time series analysis. Biasanya, metode ini digunakan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang kedua, adanya analisis industri. Metode analisis laporan keuangan selanjutnya adalah analisis industri. Biasanya, analisis ini menggunakan perbandingan kondisi perusahaan dengan kompetitor perusahaan lain dengan menggunakan industri yang sama. Yang ketiga, adanya analisis modal kerja. Analisis ini digunakan jika ingin mengetahui sumber atau lokasi dana atau lokasi modal perusahaan dengan metode laporan keuangan. Keempat, adanya analisis presentasi perubahan. Analisis ini dilakukan untuk menghitung tingkat pertumbuhan dari setiap komponen laporan keuangan, khususnya antara laporan laba rugi dan neraca. Yang kelima, adanya analisis common size. Analisis ini digunakan untuk menganalisis presentasi neraca dan laporan untung rugi pada suatu perusahaan tersebut. Yang keenam, adanya analisis break-even. Apa itu analisis break-even? Analisis ini biasanya digunakan untuk menentukan beberapa tingkatan pendapatan yang harus dicapai pada perusahaan tersebut. Yang ketujuh, adanya analisis rasio keuangan. Dan itu yang terakhir, merupakan analisis ini digunakan untuk mengetahui atau menilai kinerja perusahaan berdasarkan setiap laporan keuangan pada satu periode. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko, termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank, atau disebut dengan Risk-Based Bank Rating atau RBBR, atau dengan metode yang kita kenal adalah RGEC. Nah, untuk RGEC, untuk tingkat penilaian kesehatan bank itu sudah diatur dalam peraturan OJK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8 /POJK _03/2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang melakukan pengawasan terhadap bank-bank tersebut adalah BI dan OJK, di mana BI dan OJK merupakan suatu sarana kontrol terhadap bank-bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha dari masing-masing bank yang ada di Indonesia. Lalu kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan BI dan OJK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan bank. Kesehatan bank sendiri itu terdiri dari kondisi keuangan dan keuangan. Lalu kondisi kesehatan bank seperti apa yang bisa dikategorikan, bisa dititulkan sebagai bank yang sehat. Nah, kondisi kesehatan bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta manajemen risiko. Kenapa sih manajemen risiko itu penting bagi kesehatan bank? Nah, perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks dan bervariasi ini meningkatkan exposure risiko yang akan dihadapi oleh bank. Lalu ada perubahan exposure risiko bank dan penerapan manajemen risiko itu akan mempengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. Pengertian kesehatan bank
Menurut Bank International for Settlement, bank dapat dikategorikan sehat apabila melaksanakan kontrol terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen, dan likuiditas. Lalu, menurut BI, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 29, sehat jika bank memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank. Lalu pihak-pihak mana aja sih yang perlu tahu kalau misalkan bank ini sehat atau enggak? Nah, pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesehatan bank itu terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Lalu kita pertama itu bahas pihak internal, ada pihak manajemen. Lalu yang kedua adalah pemilik bank. Yang terakhir ada karyawan. Lalu kita bahas ke pihak eksternal, itu ada para investor. Yang kedua ada kreditur. Yang terakhir itu ada pemerintah. Tingkat kesehatan bank akan mempengaruhi kinerja bank dan otomatis juga akan mempengaruhi top level manajemen. Nah, kinerja keseluruhan dari sebuah bank itu merupakan representatif dari tanggung jawab top level manajemennya yang mencakup kinerja finansial dan non-finansial. Lalu gimana sih struktur dari top level manajemen di bank syariah? Umumnya sama, namun hanya dilengkapi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jajarannya mulai dari Dewan Komisaris, lalu ada direksi, ada pejabat eksekutif, dan dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah. Nah, top level manajemen di sebuah bank juga harus berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan bagi bank tersebut atau stakeholders-nya. Nah, top level manajemen ini akan berinteraksi melalui praktek yang menjadikan bank syariah lebih khusus dibandingkan dengan bank konvensional. Saya akan menceritakan sedikit tentang sistem-sistem, mungkin bisa disebut tentang sistem untuk menilai tingkat kesehatan bank. Jadi yang paling awal itu ada CAMEL yang merupakan singkatan dari Capital Asset Quality, Management, Earnings, dan Liquidity. Nah, dari CAMEL menuju CAMELS, lalu yang terbaru ada RGEC. Nah, CAMEL adalah diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1991 bersamaan dengan dikeluarkannya Paket Februari 1991 tentang prinsip kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan oleh BI sebagai respon atau dampak dari paket kebijakan 27 Oktober 1988. Sebagai pengembangan CAMEL pada tahun 1997, tepatnya pada 1 Januari di Amerika, itu mulai berkembang sebuah sistem baru dengan nama CAMELS with S dengan tambahan huruf S, CAMELS, sebagai sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang baru. Namun CAMELS baru dapat masuk dan berkembang ke Indonesia pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998 akibat dampak dari krisis ekonomi dan moneter pada saat itu. CAMELS pakai S
digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan BI atau PBI nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum. Selain itu, bank dikatakan tidak sehat apabila terdapat perselisihan internal, campur tangan pihak luar dalam manajemen, serta window dressing atau rekayasa keuangan dan hal-hal merugikan lainnya. Lalu yang terakhir ada RGEC, yang merupakan singkatan dari Risk Profile, GCG, Earnings, Capital, atau yang biasa kita sebut metodenya dengan metode RBBR, Risk Based Bank Rating, yang dikeluarkan berdasarkan PBI nomor 13/1/PBI tahun 2011 dan SEBI Surat Edaran BI nomor 13/24/DPNP yang diberlakukan pada Januari 2012. Dengan terbitnya PBI dan SE yang terbaru ini, maka metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan model baru yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri, yaitu self-assessment yang telah saya bicarakan tadi. Perhitungan RGEC itu relatif berbeda secara signifikan pada komponen R dari CAMELS. CAMEL itu merupakan penilaian kesehatan bank dengan menggunakan rumus-rumus matematika dan sistem scoring. Jadi penilaiannya akan ada hasil akhir berupa titel sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Lalu ada CAMEL sendiri juga relatif sederhana, tapi ada penambahan yaitu sensitify to market risk. CAMEL itu ada sangat baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. RGEC ini mempunyai prinsip. RGEC atau RBBR mempunyai prinsip umum yaitu berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas, signifikansi, dan komprehensif, serta terstruktur. Seperti yang pertama itu adalah di RBBR atau RGEC itu yang pertama adalah risk profile, di mana bank syariah mempunyai 10 risiko dengan tambahan 2 risiko yaitu imbal hasil dan investasi. Untuk risk profile sendiri, bank menggunakan 2 dimensi yaitu penilaian faktor dan tingkat risiko. Lalu ada GCG yaitu atau kepanjangan dari Good Corporate Governance. Mereka itu mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama transparency, accountability, responsibility, professional, and fairness. Cukup sudah penjelasan saya tentang tingkat kesehatan bank. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.